Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Setelah keluar dari pintu rumah, berikutnya disunnahkan ketika naik ke atas kenderaan, itu juga ada bacaan-bacaan. Tadi keluar dari pintu rumah. Sekarang ketika naik di atas kenderaan, itu disunnahkan membaca beberapa bacaan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Rabi'ah qal syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu wa ata bidayatan liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi ar-rukab qal. Jadi disebutkan bahawa ada sahabat yang bernama Ali bin Rabi'ah pernah menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau pertama naik ke atas kenderaannya, dan ketika kakinya sudah sampai di atas kenderaan, artinya tubuhnya sudah di atas kuda atau unta, lalu beliau ketika menaikkan kakinya itu disebutkan membaca qala bismillah. Jadi sunnah pertama sekali membaca bismillah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita naik L300 kah atau L350 kah atau apa sajalah, itu ketika kaki naik ke atas itu disunnahkan baca bismillah. Falamma istawa ala dhahriha, ketika sudah berada di atas badan unta tersebut atau kuda kenderaan itu, qal, Ali mengucapkan alhamdulillah. Jadi pas naik bismillah sampai di atas alhamdulillah. Jadi kita kalau sudah naik sampai di dalam duduk di atas bangku itu mengucapkan alhamdulillah. Summa qal, lalu beliau berdoa. Doanya adalah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, kalau artinya maha suci Allah, ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan kenderaan ini. Ya, hadza ini kalau di masa dulu tentu yang dimaksud adalah binatang yang dijadikan sebagai kenderaan, baik unta maupun kuda. Maha suci Allah yang telah menundukkan binatang ini. Ya. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang kami tidak ada kekuatan, kami tidak bisa memaksa untuk dia menjadi tunggangan kami. Jadi maksudnya kalau bukan karena Allah yang menyuruh mereka tunduk kepada kita, sungguh tidak akan ada binatang yang mau dinaiki oleh manusia. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa memuji Allah di atas kelebihan atau nikmat yang Allah beri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu bukan hanya pada binatang. Memang kalau binatang, mereka itu sebenarnya bukan taat pada kita, tapi taat pada Allah. Allah yang menciptakan mereka untuk taat pada kita. Allah tundukkan semua yang kita perlukan agar taat. Makanya kenapa lembu, sapi, kerbau, kita ikat hidungnya, kita jadikan bajak, pembajak sawah. Keledai, kalau di Arab itu Pak, di Mesir itu, keledai itu dijadikan gerobak Pak. Jadi dia di depan, gerobak di belakang, isi gerobak penuh Pak. Itu pandangan kami sehari-hari, isi gerobak penuh. Sampai keledainya sudah mereng jalannya. Kalau ban tinggi, sudah mereng, tapi dia tetap jalan. Dia tetap jalan. Asal dihek saja, pakai cambuk itu dihek sekali, itu langsung jalan. Padahal sudah mereng begini. Kenapa mereka tidak berontak? Padahal kekuatan mereka sekali tendang sanggup dia tendang tuannya.
Kenapa mereka tidak berontak? Allah yang menundukkan mereka. Kenapa Allah tundukkan mereka? Karena Allah telah menciptakan kita, posisinya adalah khalifah di permukaan bumi. Maka khalifah harus disediakan fasilitas. Agar khalifah, ketika fasilitas itu sudah dapat, dia bisa mendekat ke Allah. Itu tujuan diberikan fasilitas. Kita ini kalau diberikan mobil, Allah yang kasih. Allah berikan rezeki. Dulu gaji tidak ada. Tiba-tiba lulus PNS. Bergaji. Ambil mobil. Itu semua izin Allah. Tujuan diberikan mobil untuk apa? Untuk mendekat ke Allah sebenarnya. Jadi yang perlu ditanyakan, berapa kali sudah mobil kita parkir di depan masjid untuk salat berjamaah? Berapa kali motor kita sudah berada di area masjid agar kita bisa lari di tengah hujan agar dapat salat berjamaah? Jadi itu tujuan Allah tundukkan, Allah beri rezeki. Begitulah Allah berikan kemudahan bagi kita. Bukan hanya binatang ditundukkan. Sakharal fulka. Allah tundukkan semua kenderaan. Di laut, di darat, di udara. Itu kalau bukan karena Allah menundukkan air laut untuk bisa mengapungkan kapal, sungguh kita tidak akan bisa memakai air laut untuk menyeberang ke antara benua. Tidak akan pernah. Allah yang tundukkan air. Ini karena kita disayang Allah. Makhluk walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Cuma sayangnya anak Adam wa qalilum min ibadiyas syakur. Begitu banyaknya yang Allah tundukkan kepadanya, tapi sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali. Jadi bayangkan Bapak Ibu, pesawat itu berapa beratnya? Siapa yang sering buat pesawat? Saya baca, wallahu alam, lupa-lupa ingat Pak. Pesawat itu hampir 90 ton. Itu tanpa penumpang. Dengan penumpang mencapai hampir 150 ton kalau model Boeing itu. 150 ton. Besi satu saja kita campak ke atas, itu tidak mau melayang. Dengan gravitasi jatuh ke bumi. Pesawat, Allah ciptakan akal manusia. Mampu membuat pesawat. 150 ton terbang di atas udara. Kalau bukan Allah tundukkan angin untuk membawa besi-besi yang ada manusia, dicipta oleh manusia, sungguh tidak akan pernah terjadi seperti itu. Cuma manusia sombong. Manusia mengira bahwa manusia yang mampu membuat itu. Walaupun hebat sekali membuat rumus untuk membuat pesawat, kalau angin tidak ditundukkan Allah, tidak akan terbawa. Tidak akan terbawa. Jadi ini semua adalah kebesaran Allah. Makanya doa tadi, Subhanallazi sakhkhara lana hadza, maha suci engkau ya Allah, yang telah menundukkan semua kenderaan ini untuk kami ya Allah, untuk kami. Yang kami tidak mampu untuk memaksanya. Maka semua kami kembali kepadamu ya Allah. Ini orang kalau membaca doa itu sudah cukup untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan manusia kadang-kadang melampaui batas sehingga Allah memberikan balasan di atas kesombongan dengan berbagai azab agar orang tahu bahwa Allah mampu menundukkan manusia di bawah kesombongannya. Makanya enggak selesai-selesai azab Allah selama kita masih sombong. Ini corona ini saja begitu besar kesombongan. Besar sekali kesombongan di balik Covid. Jarang sekali terdengar ada di antara pejabat yang mengatakan ini maksiat kita yang membuat tidak selesai-selesai corona ini. Tidak ada yang mengatakan presidenkah, menterikah yang mengatakan tutup semua maksiat. Itu hotel-hotel yang ada pelacur tutup, pelacur-pelacurnya tutup. Tutup semua kedai-kedai kopi yang membuka game judi online. Tidak ada. Yang disibukkan apa? Masker, jaga jarak, prokes. Maksiat, tidak ada yang peduli. Padahal sumber kemarahan Allah pada maksiat. Jadi kita ini soteng lah. Sok merasa bahwa kita mampu menyelesaikan masalah. Buktinya bertahun-tahun tidak selesai masalah. Berbagai macam Allah bisa beri. Hancur, pendidikan hancur. Anak-anak kita 2 tahun dalam pembodohan massal. Apa? Belajar daring itu apa manfaat?
Satu di video sana, satu di video sini. Apa manfaat? Kecil sekali manfaatnya. 2 tahun anak-anak kita dapat nilai tinggi-tinggi. Tapi ngut rata-rata. Kenapa begitu? Allah ciptakan kita di atas kesombongan kita. Makanya perlu banyak-banyak menundukkan diri. Naik ke atas kenderaan, ucapkan doa ini. Ini salah satu doa. Atau kalau mau menyambung doa ini lebih sempurna, itu ada sambungannya. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib membaca doa ini, summa qal. Lalu beliau menyambung dengan mengatakan, Alhamdulillahi salasa marrat. Beliau mengucapkan lagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Summa qal, Allahu Akbar salasa marrat. Disambungnya lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Summa qal. Lalu beliau menyambung lagi, Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci engkau ya Allah. Aku telah menzalimi diriku sendiri dan tidak ada yang mampu mengampunkan aku. Ampunkanlah aku. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosaku kecuali engkau ya Allah. Setelah mengucapkan doa ini, summa dhahika. Lalu Ali bin Abi Thalib tersenyum. Jadi habis baca doa ini dia tersenyum. Kan aneh. Lalu kemudian faqila lahu, sahabat yang melihat dia tersenyum mengatakan, ya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahakta? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau habis baca doa tadi tiba-tiba tersenyum? Qal, lalu Ali mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu summa dhahika. Aku pernah melihat Nabi membaca semua doa ini, mulai dari naik bismillah sampai ke atas alhamdulillah, lalu subhanallazi sakhara lana, lalu kemudian alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Lalu aku pernah melihat Nabi mengucapkan doa ini. Summa dhahika. Setelah Nabi mengucapkan doa ini, kulihat Nabi tersenyum. Maka aku pun tersenyum. Begitu model sahabat. Sahabat itu, apapun dari Nabi ditiru. Karena tahu bahawa Nabi itu sumber kebenaran, pembuka pintu surga. Semua dari Nabi. Bahkan salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah, Ibnu Abbas, itu apapun dilakukan Nabi ditirunya. Apapun. Kalau dia berjalan dengan sahabat setelah meninggalnya Nabi, wafatnya Nabi, di salah satu simpang, yang seharusnya perjalanan itu lurus, tapi sahabat ini memutar. Dia putar dengan kudanya sekali. Sahabat lain bingung, lalu bertanya, "Untuk apa engkau putar di situ? Bukankah perjalanan kita lurus saja?" Apa kata beliau? Aku melihat Nabi kalau sudah sampai jalan ini, beliau memutar. Baru beliau berjalan kembali. Maka aku pun akan memutar. Juga sahabat ini, ketika menuju sebuah, misal beliau menuju dari Madinah ke Mekah, itu selalu transit di bawah pohon yang Nabi transit. Dia tidak mau pohon lain, padahal banyak pohon lain yang lebih rindang. Tapi dia selalu transit di pohon itu. Duduk, istirahat di pohon itu. Ditanya sama sahabat, kenapa harus pohon ini? Kan banyak pohon lain. Apa katanya? Aku lihat Nabi transit di pohon ini. Begitu cintanya mereka ke Nabi, karena mereka tahu bahawa Nabi lah yang bisa menghalangi pintu neraka untuk kita dengan mengajarkan amal-amal. Nah, kita hari ini Masya Allah, begitu dikabarkan tentang perbuatan Nabi ini, kita banyak meninggalkannya. Nabi solat sunnah qabliyah, kita banyak tidak solat sunnah qabliyah. Duduk bak tiang masjid, tambang masjid, duduk di tiang masjid. Itu padahal amal Nabi tidak pernah meninggalkan qabliyah. Nabi solat ba'diyah, kita banyak kadang-kadang meninggalkannya. Nabi begini, Nabi begitu, kita pun banyak meninggalkannya. Jadi kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Artinya seberapa besar cinta kita ke Nabi. Begitulah kita berkumpul dengan Nabi. Jadi seberapa besar cinta itu melalui pembuktiannya melalui amal. Salah satunya salawat, itu bukti lisan. Bersalawat itu bukti lisan cinta ke Nabi. Tapi banyak amal lain yang perlu dibuktikan. Jadi jangan hanya banyak salawat tapi enggak ada amal. Nabi banyak sekali amal. Salah satunya bukti lisan adalah salawat. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala,
Makanya Ali ikut tersenyum. Asal naik kenderaan setelah baca doa Nabi tersenyum karena melihat Nabi pernah tersenyum. Fakultu ya Rasulullah, aku pun waktu melihat dulu Rasulullah tersenyum, aku bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahakta? Kenapa engkau setelah membaca doa lalu engkau tersenyum? Qal, Rasulullah menjawab, inna rabbaka yu'ajibu min 'abdihi idza qala ighfirli zunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Ternyata Nabi tersenyum, kata Nabi, karena sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kagum, takjub kepada orang atau kepada hambanya yang mengatakan ighfirli zunubi, ampunkanlah dosa-dosaku. Dia tahu, iaitu hamba itu tahu bahawa tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali aku. Rupanya Nabi ingin mengatakan bahawa dia tersenyum, naik kenderaan pun bisa menjadi penyebab diampunkan dosa kalau kita membaca doa-doa tadi. Bisa menjadi penyebab diampunkan dosa. Karena tadi ujung doa adalah minta doa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi Bapak Ibu, ini dibiasakan. Doa ini ada, cek saja hadis naik ke atas kenderaan, cek di Google Pak, itu banyak insya-Allah dikeluarkan hadis-hadis yang seperti tadi. Biasakan di mulut, insya-Allah kalau terjadi sesuatu di tengah perjalanan kita dengan izin Allah, tapi kita dalam rahmatnya. Kalaupun kita meninggal, itu perjalanan terakhir kita, setelah ucapkan doa itu, semoga setelah Allah ampunkan semua dosa. Ini yang kadang-kadang kita jarang melakukannya. Kita tidak terbiasa dengan doa, Pak. Ya biasanya kita biasa saja. Jadi naik kenderaan menan aju, kasih hidup terus, berangkat terus, tidak ada apa-apa. Yang ada nanti teriak-teriak sedikit, kaki melikut beuh. Kata begitu. Coba lihat ke belakang, jangan sampai masuk ban ke parit. Setelah itu macam perintah, aju, naik terus. Begitu saja gaya kita. Doa tidak ada. Ya, tidak ada doa. Maka perlu dirubah kebiasaan agar kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak baca doa ini, tidak mengapa, artinya tidak menyebabkan dosa. Ada satu lagi doa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika naik ke atas kapal air atau perahu besar, bahtera. Nabi Nuh mengucapkan bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Ini doa Nabi Nuh. Kalau dalam Al-Quran tulisannya majraha, tapi dibaca majreha. Ini istilahnya dalam ilmu tajwid al-imalah. Dibaca imalah, dibaca mereng. Ya. Kenapa dibaca mereng? Saya coba cari tahu, membaca beberapa kitab-kitab membahas tajwid, karena jarang sekali ditemukan apa hikmah sehingga harus dibaca mereng. Kalau ini kesepakatan para ulama membaca majreha, bukan majraha. Ya. Ternyata saya dapatkan salah satu kitab tajwid mengatakan dibaca mereng, dibaca majreha itu karena disesuaikan dengan perjalanan Nabi Nuh. Kapalnya oleng ke kanan, oleng ke kiri. Nah, sehingga kita disuruh baca majreha, mengingat-ingat begitu dahsyatnya perjuangan Nabi Nuh menyelamatkan agama dan turunan yang terbaru. Ya, yang turunan terbaru. Nah, jadi dibaca seperti gelombang air, mereng ke kanan, mereng ke kiri. Itu yang saya dapatkan. Wallahu a'lam. Apakah itu mungkin versi penulis kitab tersebut, tapi itu yang saya dapatkan hikmah kenapa dibaca itu. Itu juga boleh dibaca menjadi doa, dan itu tidak mesti hanya doa naik ke atas kapal air saja. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wallahu a'lam. Nah, sedikit lagi jemaah Allah. Sebenarnya ada beberapa versi doa-doa ini, namun doa-doa ini begitu panjang-panjangnya, ya. Bahkan juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Kana iza qafala min ghazwin, Rasulullah itu kalau
pergi menuju medan perang atau pulang dari medan perang. Au hajjin, atau pergi berhaji atau pulang dari haji. Au umrah, atau pulang umrah. Yukabbir ala kulli syaraf minal ard salasa takbirat. Beliau itu selalu bertakbir 3 kali takbir selama perjalanan beliau di atas daratan. Summa yaqul, setelah bertakbir 3 kali beliau berdoa, beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun, sadaqallahu adah wa nasara abadah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini juga pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan derajat yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, banyak versi-versi doa, tapi cukuplah salah satunya kita hafal sudah baik. Yang jangan tidak satu pun terhafal. Jangan sampai tidak satu pun di mulut kita menjadi sebuah kebiasaan.